harapannya kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat dan walafiat. Selawat serta salam semoga tercurah berkah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada alim ulama, kepada tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Anita Asdiastuti SSI MPD, dan yang saya cintai, yang teman-teman yang saya cintai, kita langsung saja. Perkenalkan, nama saya adalah Maulana, sebagai moderator dan presentator, dan saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Reva Azhar sebagai pemateri kedua. Saya Nurina sebagai pemateri ketiga. Saya mau Nah, baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke sistem persamaan kuadrat. Nah, definisi sistem persamaan kuadrat. Pernah nggak kalian berpikir bahwasanya atau bagaimana sih para arsitek atau para ilmuwan yang bisa menghitung tinggi maksimal hukuman jembatan, atau para ilmuwan yang menentukan tentang jalur lintasan peluncuran roket? Nah, jawabannya ada pada sesuatu yang kita anggap rumit, yaitu sistem persamaan kuadrat. Banyak yang mengira bahwasanya sistem persamaan kuadrat ini hanya berguna di ujian matematika, tapi juga sebenarnya konsep ini juga digunakan dalam dunia nyata, mulai dari desain grafis, perhitungan fisika, sampai algoritma di dalam komputer. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bukan sekedar menghitung atau bukan sekedar juga rumus, tetapi bahasa yang digunakan teknologi modern. Nah, Albert Einstein pernah berkata, matematika murni dengan caranya sendiri adalah puisi dari gagasan yang logis. Jadi puisi juga menggunakan maknanya. Einstein pernah mengatakan bahwasanya matematika bukan hanya sekumpulan angka atau rumus, tetapi juga memiliki keindahan dan keteraturan untuk mengekspresikan diri dari dari keindahan berpikir yang rasional dan teratur. Jadi puisi juga, kan di puisi ada menggunakan kata-kata atau bahasa yang mengekspresikan bahwasanya keindahan, bahwasanya tentang keindahan dan perasaan. Maka matematika juga menggunakan perasaan, menggunakan logika dan simbol untuk mengekspresikan diri, keindahan berpikir yang rasional dan teratur. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan melihat bagaimana si keindahan logika itu bekerja melalui sistem persamaan kuadrat, bukan sekedar menghitung tapi juga menemani pola dunia di sekitar kita. Nah, di definisi sistem persamaan kuadrat ini, persamaan kuadrat disebut juga persamaan suku banyak atau polinomial. Nah, sedikit informasi bahwa suku banyak atau polinomial ini sama artinya, hanya saja suku banyak ini digunakan di dalam bahasa Indonesia. Kalau polinomial di bahasa dari Yunani yang digunakan bahasa matematika asing. Nah, poli itu berarti suku, nominal itu berarti banyak. Nah, persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan dengan pangkat tinggi maksimal 2/order 2. Kuadrat artinya bilangan dengan pangkat 2. Akar kuadrat dalam matematika dari bilangan x sama dengan bilangan r, sehingga R2 sama dengan x. Artinya bilangan R yang dikuadratkan merupakan hasil kali dari bilangan itu sendiri sama dengan x. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ditulis dengan sebagai AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan AB dan C merupakan
maupun dari nilai diskriminan persamaan kuadratnya. Secara umum ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus ABC atau sering disebut juga rumus kuadrat. Selanjutnya itu ada persamaan kuadrat pemfaktoran. Persamaan kuadrat pemfaktoran adalah metode penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara mengubahnya menjadi perkalian dua faktor linear, di mana tujuannya adalah untuk mencari nilai-nilai variabel yang belum diketahui dengan memecah persamaan menjadi dua faktor yang lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk mencari sebuah pemfaktoran? Kita bisa mencarinya dengan cara langsung saja turunkan. Kita lihat dulu dari operasi di depan koefisien, yaitu negatif. Di mana negatif itu ada dua kemungkinan, hasil perkalian min dikali min atau plus dikali plus. Kita lihat lagi, karena di sininya min, jadi kita ambilnya yang min. Kalau plus, kita ambilnya yang plus. Maaf. Kan di sininya min kayak di operasi konstantannya min. Jadi ada dua kemungkinan, min atau plus, plus atau min. Kita lihat lagi di depan koefisien yang depannya B, karena di sini min, kita ambil angkanya itu yang perkaliannya yang lebih besar. Sebenarnya bagaimana? Sama aja, mau di sini min atau plus. Dan min 24 dan penjumlahan menghasilkan ini 5. Maka bila misalnya dibagi 2 dan dikali dengan 12, karena tidak bisa. Jangan ditulisnya aja. Oh, ya. 2 dan 12 itu kan tidak bisa ya kalau penjumlahan menjadi 5. Sekarang kita bagi lagi dengan 3 dan 8. Terus ya? Operasi bilangannya bisa plus plus sama min min. Karena ini min, yang satunya operasi bilangannya, jadi ambilnya yang min. Kalau ini plus, ambilnya yang plus. Oh, berarti cuma sama. Misalkan sama plus plus, ambilan plus. Ya. Berarti kalau sama min plus, ambilan min. Oh, Tapi kadang kalau ini yang min, min ada plus. dia kali ininya min plus, tapi dia kali ininya kalau plus angka yang plusnya itu yang lebih besar. Kalau min angka yang lebih besarnya min. Oh,
Kalau nggak bisa, kita bagi berapa? Ini kan soalnya tuh X pangkat 2 min 6X plus 5 sama 0. Jadi kalau misalkan mau diselesaikan pakai penyelesaian kode trigonometri itu 5 angka 5-nya harus dipindah keluar. Kalau yang ada berarti lagi. Terus ke bawahnya ini harus dikasih juga. Nanti dikeluar kanan sama kirinya diisi pakai ini samanya dari angka koefisien. Koefisiennya ini setelah dari angka A itu kan tidak. Jadi dia mendeteksi jadi bawahnya ada X min 3 kuadratnya hasilnya X kuadrat min 6X. Selanjutnya ada terjadi menggunakan rumus ABC. Rumus ABC ini bisa digunakan jika pemaksaan dan melengkapkan wajah sempurna tidak bisa dilakukan. Rumus ABC merupakan rumus ABC saya persamaan badan yang tergantung pada nilai-nilai A, B, dan C untuk persamaan badan. Jadi rumus ABC ini adalah cara untuk menyelesaikan persamaan badan yang berbentuk X kuadrat terus ditambah BX terus ditambah C sama dengan 0. Nah ini rumus ini menggunakan nilai-nilai A, B, dan C untuk menemukan angka-angka di persamaan badan. Nah, kapan sih menggunakan rumus ABC ini? Rumus ABC ini digunakan ketika cara lain seperti pemaksuran atau melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Ini biasanya